adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 9 Mei 2021, Minggu Paskah ke-6. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, perayaan Paskah COVID-19 sudah kami lewati. Dan kini kami menjelang memasuki hari ke-40 kebangkitan Yesus, di mana kami pada hari Kamis mendatang akan merayakan kenaikan Yesus. Tema yang selalu Yesus sampaikan sebelum keberangkatannya ke pangkuanmu adalah bagaimana persahabatan dan kasih menjadi sebuah contoh dan kehidupan, dasar dari kehidupan kami. Maka ajarlah kami untuk saling mengasihi satu sama lain, saling bersahabat, karena Engkau telah mengumpulkan kami telah Kau pilih menjadi putra-putrimu. Biarlah kami berada di lingkunganmu dengan sukacita dan damai sejahtera, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Di rumah, keluarga, bila ada seorang anak ribut dengan anak yang lain, berebut mainan, apa yang orang tua katakan? Kok barang begitu saja kamu ribut? Kamu ini kan adik kakak. Nilai hargamu tuh lebih tinggi daripada mainan itu. Ya, saling bergantianlah. Kita saat ini baru punya satu mainan, bergantian ya. Mudah-mudahan dalam doa dan kerja kita akan juga mendapatkan mainan yang lain, sehingga sama-sama bisa melakukannya. Nah saudara, saat ini handphone bisa menjadi alat damai, bisa juga menjadi alat keramaian. Setiap anak ingin mempunyai handphone sendiri, tetapi justru di sanalah orang tua mengajar pada anaknya dalam keterbatasan secara ekonomi, di mana anak harus berbagi. Anak mempunyai satu handphone dan mereka harus membaginya. Memang ada kesulitan ketika sistem daring terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Terpaksa orang tua memberi lagi handphone yang lain supaya adik dan kakaknya masing-masing mempunyai
handphone sendiri sehingga bisa belajar dengan baik. Tetapi di dalam handphone ada nilai, ya, yaitu nilai persaudaraan, nilai persahabatan, nilai kasih. Di mana setiap anak boleh mempunyai hak-haknya tetapi juga mempunyai kewajiban bersama sebagai saudara. Yesus hari ini mengajak kita, sebagaimana dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Anak-anak sudah diberi oleh Tuhan keluarga ayah ibu, di mana ayah ibu saling mengasihi, maka lahirlah anak-anak ini. Dan anak-anak bertugas melanjutkan kasih itu. Dan orang tua menanamkan nilai-nilai kasih dalam hidup mereka, mulai dari hal-hal kecil. Bahwa mereka adalah saudara sekandung. Bahwa mereka harus saling berbagi satu sama lain. Mereka saling harus mengasihi. Itulah dasar kehidupan berkeluarga. Mungkin banyak contoh ya saat ini, di mana setiap orang independen, bisa membuat semuanya sendiri. Tetapi ingatlah bahwa kita tetaplah makhluk sosial yang harus berbagi. Semua memang pada zaman kini dengan satu alat kecil itu, gadget itu kita bisa buat apa-apa, GoPay atau apa. Bisa pesan apa saja online. Dunia menjadi kecil, yang penting ada uang. Uang bisa menjadi memperhamba kita. Dan di sanalah kehidupan kita diuji. Dalam relasi dengan sosial, secara sosial, satu sama lain, apakah kita berbagi dengan teman yang lain? Apa kita ego sendiri, independen, maunya sendiri? Karena ingat, kalau kita meninggal, kita tidak bisa mengubur diri kita sendiri, tapi orang lain yang mengubur kita. Itu paling buruk. Ya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajak untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dikumpulkan oleh Yesus, di mana Yesus memilih dan mengutus kita. Di mana kita tinggal, maka kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri, tahu haknya, tahu kewajibannya. Itulah kasih yang sebenarnya. Jadi kasih itu tidak harus berpeluk-peluk, bertemu, tidak. Tetapi kasih melahirkan pengertian, pemahaman, bahwa setiap kita adalah unik. Maka kita harus menghargai juga hak-hak orang lain. Bila kita diberikan tugas, jangan kita merebut tugas orang lain. Kerjakanlah apa yang menjadi tugas kita dengan baik, perlahan-lahan, tetapi betul-betul dapat kita nikmati. Maka pada hari ini, pada hari Minggu ke-6 Paskah ini, kita diajak ya, bahwa kita sudah menjadi orang yang dewasa, bukan seperti hamba yang harus disuruh-suruh, tapi gunakanlah daya pikir kita, daya nalar kita, dan juga hati kita untuk melakukan tugas-tugas mulia sebagai seorang sahabat yang tahu di mana kita duduk, di mana kita berdiri. Belajar dari pengalaman setiap hari, melihat matahari yang terbit pada pagi hari, terbenam pada sore hari, dan muncullah bulan. Jadi mereka tidak saling berebut kedudukan, tetapi saling menghargai kedudukan. Itulah kasih antara bulan dan matahari. Demikian pula ungkapan kasih kita dalam kehidupan kita bersama-sama, kita tahu diri, tahu hak dan kewajiban kita, itu pun juga kasih yang sebenarnya. Semoga kita diberkati.